Kali ini kita akan membahas film dari negara Jepang yang berjudul Ride or Die. Cerita tentang seorang gadis yang berprofesi jadi dokter di sebuah klinik kecantikan yang bernama Rei Nagasawa. Dulu, semasa SMA, Rei Nagasawa ini memiliki seorang dambaan atau pujaan hatinya yang selalu diperhatikan oleh dia, namanya Nanae Fujimura. Ya, dia adalah perempuan dan satu sekolah dengan Rei. Meskipun berbeda kelas dari status ekonomi, kelihatannya Fujimura ini dari keluarga miskin, sementara Rei dari keluarga kaya raya. Makanya dia bisa mengambil kuliah kedokteran hingga menjadi dokter. Rei Nagasawa mulai tergila-gila dengan kecantikan Fujimura. Pada saat pelajaran melukis di sekolah, di mana Fujimura sebagai objek yang dilukis dan Rei sebagai pelukisnya. Tetapi, Rei tidak suka dengan wajah sedih yang ditunjukkan Fujimura, hingga Rei menyuruh untuk tersenyum jika mau dilukisnya. Disitulah muncul asmara yang begitu menggebu-gebu, dan sejak saat itu, Rei bagaikan orang yang dimabuk cinta dan siap melakukan apapun demi cinta itu tetap ada. Di mana Rei selalu menunggu Fujimura pulang sekolah agar bisa pulang sama, selalu memperhatikan dari jauh, dan pernah satu kali ketika mereka pulang sekolah, Fujimura tiba-tiba masuk ke sebuah toko sepatu dan mencuri sepatu dari toko tersebut, dan dia langsung kabur hingga dikejar-kejar oleh pegawai toko, dan setelah tertangkap, Rei tiba-tiba muncul dan langsung mengeluarkan dompetnya, lalu membayar sepatu yang diambil oleh pujaan hatinya tersebut. Addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of. Suatu hari, ketika mereka sedang bersama, Rei melihat kacamata pujaan hatinya sudah ketinggalan zaman. Lalu, Rei langsung bilang supaya diganti saja dengan yang baru. Dan seperti biasa, Rei menyatakan akan memberikan biayanya. Akan tetapi, Fujimura tidak terima dengan cara Rei yang seakan-akan merendahkan Fujimura. Karena tidak mau dianggap rendah atau miskin, Fujimura menyatakan akan mengganti uang kacamata tersebut dalam waktu 5 tahun. Cerita berlanjut ketika mereka berdua sudah tamat dan janjian ketemu di suatu restoran. Yang ternyata, Fujimura mau membayar utang yang dulu pernah dipinjamnya dari Rei. Rei sebenarnya sangat bahagia ketemu dengan Fujimura, walaupun Fujimura sebenarnya tidak begitu menyukai Rei. Di ujung pertemuan tersebut, Fujimura menyatakan tidak akan bertemu lagi dengan Rei, dan Fujimura meminta agar tagihan makanan mereka dibayar masing-masing. Di mana membuat hati Rei menjadi hancur dan sedih mengetahui bahwa dambaan hatinya tidak mau bertemu lagi dengan dia. Sepuluh tahun telah berlalu. Rei Nagasawa telah menjadi dokter dan mempunyai kehidupan yang nyaman serta berkecukupan. Ditambah lagi, ternyata dia juga sudah punya pacar, dan pacarnya juga seorang perempuan. Di suatu siang, saat Rei dan pacarnya sedang di rumah, Rei menerima telepon dari seseorang yang membuatnya kaget menerima telepon tersebut, yang ternyata adalah Fujimura, pujaan hati Rei. Fujimura akhirnya muncul kembali, dan kali ini Fujimura meminta Rei datang ke rumahnya. Tentu saja, Rei langsung mengiyakan dan menuju rumah Fujimura. Di rumah Fujimura, dia menceritakan tentang suaminya yang kerap menganiaya dia dengan menunjukkan bekas luka-luka di tubuhnya. Rei sangat terkejut dan tak bisa mempercayainya, karena Rei merasa bahwa Fujimura telah pergi dan memilih laki-laki yang dicintainya dan punya keluarga yang bahagia. Fujimura sangat menderita dan kesakitan, kemudian setengah bercanda meminta Rei untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, yaitu membunuh suaminya. Dan Rei, yang memang masih kerasukan cinta yang besar pada Fujimura, benar-benar berpikir akan melakukannya. Dan benar saja, suatu malam dia ke bar untuk mencari suami Fujimura dan mencoba mengajak suami Fujimura minum-minum.
Kemudian, setelah dari bar tersebut, mereka ke rumah laki-laki itu untuk melanjutkan rencana Rei terhadap suami Fujimura. Di dalam kamar, Rei langsung berubah seperti perempuan yang liar, dan mereka pun berdua melakukan adegan panas yang mengeluarkan banyak keringat. Pada saat mereka sedang bercinta, Rei tiba-tiba mengambil sebuah pisau dari tasnya dan langsung menusuk leher laki-laki tersebut hingga ia meringis kesakitan dan akhirnya jatuh bersimpah darah dan meninggal saat itu juga. Cinta memang kadang-kadang tidak ada logika, di mana Rei tidak memiliki akal sehat lagi. Setelah dia membunuh suami Fujimura, kemudian dia memberitahukan pujaan hatinya bahwa dia telah membunuh suaminya. Fujimura kaget karena tidak percaya Rei benar-benar melakukannya. Namun, karena sudah terjadi, maka mereka berdua merencanakan untuk melarikan diri. Dan ketika Fujimura menyetujui rencana itu, Rei nampaknya sangat bahagia karena dia akhirnya bisa dekat dengan Fujimura dan selalu berdua kemanapun mereka akan pergi. Mereka berdua dalam pelariannya sangat bahagia, terutama Rei yang sangat mencintai Fujimura. Walaupun Fujimura sebenarnya belum bisa mencintai Rei, akan tetapi Rei walaupun berat hati ikhlas dengan itu. Yang penting bagi dia Fujimura selalu bersamanya. Mereka akhirnya tiba di rumah Fujimura yang kelihatannya kecil dan tidak terurus. Fujimura yang lagi stres kemudian menyatakan bahwa dia sudah menelepon polisi dan melaporkan Rei bahwa dia bersama pembunuh suaminya. Dan boom, Rei tiba-tiba meledak dan marah besar hingga aslinya keluar. Dan tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Rei berpikir itu adalah polisi yang datang. Ternyata adalah pengantar makanan. Rei pun meminta maaf atas kejadian tersebut yang membuat Fujimura kaget dan bersedih. Yang ternyata Fujimura hanyalah bercanda. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. Waktu mereka singgah di sebuah restoran kecil di pinggir kota, ada salah satu pengunjung yang selalu memperhatikan mereka berdua karena dianggap agak asing di restoran tersebut. Sementara itu, kasus pembunuhan tersebut sudah mulai banyak diberitakan oleh media cetak. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you. Setelah berbincang-bincang dengan laki-laki tersebut yang ternyata adalah supir taksi, kemudian supir taksi itu memberikan tumpangan pada mereka berdua untuk diantar ke sebuah stasiun kereta. Nah, pada saat mereka berdua sudah sampai, supir taksi tersebut tiba-tiba datang kembali menemani mereka. Ternyata, supir taksi tersebut menyatakan bahwa Rei mirip dengan ibunya dan melihat mereka berdua seperti orang yang tersesat, tidak ada tujuan. Sehingga dia membawa makanan dan minuman. Malam pun tiba, mereka berdua asik berbicara, sementara Fujimura sudah tidur terlelap. Karena supir taksi tadi menyatakan Rei mirip dengan ibunya, maka dia menggoda Rei dan terjadi lagi adegan panas di mana sebenarnya Rei terpaksa melakukan itu karena dia adalah lesbi. Tapi daripada Fujimura dambaan hatinya yang digarap, maka lebih bagus dia berkorban untuk pujaan hatinya. Dan Fujimura tidak tahu apa yang terjadi pada malam harinya. Bahkan dia bilang ingin makan enak dan tidur di kasur empuk tanpa memperdulikan perasaan hati Rei pada saat itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah ayahnya Rei yang tidak dihuni. Karena Rei tidak memiliki kunci, maka Rei mengambil batu untuk membuka pintu rumah tersebut dan mulai bersenang-senang. Karena kasus pembunuhan tersebut sudah banyak diberitakan oleh media cetak, tiba-tiba abangnya bersama istrinya yang sedang hamil
datang menjumpai Ray di rumah tersebut dan menanyakan tentang kebenaran kasus itu. Abangnya lalu menyuruh Ray untuk menyerahkan diri. Akan tetapi, Fujimura tidak setuju dengan rencana tersebut dan terjadilah perkelahian di kamar. Pada saat keributan sedang berlangsung, abangnya kemudian masuk dan melerai mereka berdua. Setelah perkelahian tersebut, tiba-tiba Ray melihat kotak rokok yang isinya ada surat tagihan dan 2 koin, yang ternyata adalah surat tagihan dan koin waktu mereka bertemu untuk membayar utang Fujimura, yaitu 10 tahun yang lalu, di mana Ray merasa heran dan tidak percaya akan hal tersebut, yang membuat Ray semakin jatuh cinta melihat Fujimura. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri dari rumah itu dan kabur dengan membawa mobil milik abangnya ke sebuah rumah dekat pantai. Di rumah tersebut, karena mereka berdua sudah menjalani hari-hari yang berat dan selalu bersama dalam melewati masalah, dalam suka dan duka, tanpa banyak omong, mereka langsung mencurahkan seluruh perasaan mereka yang sudah memuncak. Dan terjadi lagi adegan yang sangat panas, sepanas-panasnya. Setelah adegan tersebut yang banyak mengeluarkan keringat tadi malam, mereka berdua duduk lemas di teras rumah, sembari menunggu matahari terbit dan bercengkerama dengan mesra. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba Ray permisi mau ke toilet. Ternyata Ray pergi ke suatu tempat untuk menelpon dan melapor ke polisi tentang keberadaannya. Ketika mereka berhenti di sebuah pom bensin, tiba-tiba polisi sudah berdatangan untuk menangkap Ray. Dan Fujimura pun terkejut dan menangis karena dia tahu akan kehilangan Ray. Saat itu, Fujimura menyatakan akan menunggu Ray nantinya, di mana Ray setelah mendengar kalimat tersebut, Ray pun tersenyum bahagia, di mana dia mengetahui bahwa cintanya tidak bertepuk sebelah tangan lagi. Demikian alur film cerita kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat menikmatinya. Terima kasih.